Lanjutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Waalaikumsalam Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. bahasa Indonesia ini pertemuan yang keempat ya. 4 minggu. 1 bulan artinya saya baru sebatas mengunjungi mahasiswa itu sebatas online ya, di udara. Karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk kembali melakukan perkuliahan secara offline di kelas KBM di kelas ya. Jadi Anda belum saya berikan materi tentang kosakata baku dan tidak baku, kemudian kalimat belum ya? Masih bisa mendengar suara saya ini? Masih, Bu. Masih. Materi ini sudah belum? Kemarin sampai contoh kalimat baku. Sampai pada contoh kalimat ya, berarti sudah. Nah, contoh kalimat. Sebentar. Kemudian struktur kalimat dasar sudah belum? Belum, Bu. Struktur kalimat dasar belum ya? Baru kosakata baku dan tidak baku ini ya, betul ya? Saya berikan tips dan trik supaya berhasil dalam mengikuti perkuliahan, terutama untuk perkuliahan yang sifatnya teori. Jadi, usahakan untuk mencatat. Nah, mencatat di sini punya tujuan. Anda sekaligus membaca kalau mencatat itu. Sampai di ini ya, Mbak? Sini? Ya, Bu, sampai situ, Bu. Ciri-ciri bahasa baku ya. Nah, kalau Anda mencatat itu sekaligus Anda menulis dan membaca. Nah, berbeda kalau Anda itu hanya meminta soft copy berupa file. Saya yakin pasti persentase mahasiswa ketika membaca itu hanya 2% saja. Yang lainnya hanya menyimpan saja. Betul tidak? Betul tidak? Itu hanya menyimpan filenya saja. Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, betul. Biasanya kalau menyimpan file itu jarang dipelajari, Bu. Iya, Kalau hanya mencatat itu kan pasti hafal biasanya. lah iya kan itu bedanya. Jadi kalau file itu hanya disimpan saja, jarang sekali mahasiswa membaca file. Contoh Puebi lah, file yang sudah saya kirimkan itu sudah dibaca atau belum? Pasti belum. Sedikit saja. Ya sudah, itu saja itu tadi tips dan triknya supaya mudah mengikuti perkuliahan yang sifatnya teori. Usahakan untuk mencatat. Ya meskipun terkesan itu cara lama ketika kita belajar, tetapi hasilnya itu
hasilnya itu memuaskan gitu loh. Dibanding dengan ketika kita mencari materi atau mengikuti perkuliahan yang ada itu dosen-dosen yang hanya oh ini blog saya, oh ini apa namanya materi bisa diambil, diisi akad kan begitu biasanya ya. Ya, Bu, Itu betul. apa namanya tingkat keberhasilannya itu lebih rendah menurut saya. Nah, tolong usahakan catat. Baik, Bu. Tentang kalimat, ini belum saya sampaikan ya. Belum. Ya, Bu, belum. Baru pengenalan kosakata baku dan tidak baku ya. Nah, sekarang naik lagi kita sudah belajar tentang kosakata, kosakata baku dan tidak baku. Tatarannya sekarang naik ke kalimat. Setelah kalimat adalah yang namanya wacana, kemudian paragraf, kemudian wacana gitu. Kalimat. Kalimat adalah nah ini saya ambil satu pendapat dari salah satu ahli bahasa yaitu Bapak Hasan Alwi pada bukunya yang berjudul Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia halaman 311. Jadi kalimat itu menurut beliau adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi kan saya sering menyampaikan ya, di dalam berbahasa itu ada bahasa lisan dan tulis. Nah, jadi ini menurut pendapat dari salah satu ahli bahasa, yaitu Bapak Hasan Alwi. Nah, kemudian kalimat itu sendiri, kalau menurut pendapat dari Bapak Hasan Alwi itu belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena hanya yang disampaikan itu adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan, kemudian yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Padahal kita tahu bahwa kalimat itu yang sering kita tulis adalah tentu diawali dengan huruf kapital pada awal kata. Kemudian diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, maksudnya intonasi akhir itu di sini dituliskan berupa tanda baca. Nah, tanda baca itu tanda baca titik, tanda baca tanya, atau tanda baca seru. Nah, jadi ingat ya, di sini dalam wujud lisan dan tulisan. Kenapa ketika saya mengatakan atau menyampaikan contoh kecil tanda baca titik, nah, tidak boleh diganti dengan ketika kita misalnya begini ya, tanda baca titik. Nah, namun ketika kita melisankan, ini kan dalam bahasa tulis itu titik ya. Namun ketika kita melisankan itu menjadi titik. Nah, sering itu kita lakukan ya tanpa kita sadari. Tapi ini tidak tepat di dalam
berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya. Kenapa tidak tepat? Titik ini mengandung unsur atau terkontaminasi oleh bahasa daerah. Betul tidak? Ini kebanyakan berasal dari suku Jawa ya. Mahasiswa yang hadir, mahasiswa yang ada di Stekom ini, Unistekom. Sudah menjadi universitas ya. Universitas Stekom ini berasal dari suku Jawa ya. Masih bisa mendengar suara saya? Nah, Masih, Bu. jadi Masih, Bu. ya, baik. Tidur, Bu. Tanda Ini baca, nyimak, Bu. tanda baca titik ini tidak boleh Bisa. dikonvertkan menjadi titik. Nah, ini terkontaminasi oleh bahasa daerah, tidak tepat. Jadi titik ya, biasakan melafalkan dengan tanda baca titik. Terasa canggung, Bu. Ya memang canggung karena belum terbiasa untuk melafalkan tanda baca titik itu dengan titik. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat. Yang pertama adalah berupa satuan kata atau kata-kata yang mengandung maksud. Nah, kemudian ciri yang kedua itu kalimat tentunya berstruktur. Nah, misalnya dalam struktur kalimat itu subjek, predikat, predikat subjek, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, keterangan subjek predikat, atau subjek predikat pelengkap dan keterangan. Ini struktur kalimat ya. Nah, kemudian kalimat itu dapat berdiri sendiri. Nah, misalnya kata pergi. Ya, meskipun hanya satu kata, begini. Nah, satu kata pergi. Nah, misalnya ya, dalam bahasa lisannya itu kan intonasi akhir bisa kita dengar dan bisa kita rasakan. Kalau intonasi akhir itu pada kalimat pergi, itu kan naik ya. Nah, maka sudah bisa disebut kalimat itu meskipun hanya satu kata pergi. Kemudian ini dilengkapi dengan tanda baca seru. Nah, ini kan sudah mewakili daripada pengertian kalimat yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Kemudian diawali dengan huruf kapital di depannya. Maka ini sudah bisa disebut dengan kalimat. Kemudian ciri terakhir dan wajib. Nah, ini wajib saya katakan. Kenapa? Kalau Anda nanti menulis kalimat tanpa diakhiri dengan intonasi akhir, maka namanya bukan kalimat, melainkan frase. Bukan kalimat ya. Bisa disebut sebagai frase. Nah, di sini hati-hati untuk mahasiswa ketika menulis contoh kalimat
atau pada saat ujian, entah itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi kalau kita kalau panjenengan semua menjawab pertanyaan terutama tentang kalimat, ya harus tepat. Salah sedikit saja, misalnya begini, ini kan kesalahan kecil ya, yang menurut anggapan kita semua itu adalah kesalahan kecil. Karena apa? Ya hanya tanda baca titik saja begini. Nah, tetapi di dalam hukum atau kaidah kebahasaan yang namanya kalimat tanpa diakhiri dengan tanda baca titik, namanya bukan kalimat, melainkan frase tadi. Begitu ya. Kesalahan kecil tetapi nilainya salah. Nah, contohnya untuk kalimat itu sendiri beraneka ragam ya, bervariatif. Anda bisa mengembangkan sendiri dari kosakata yang Anda miliki, yang Anda ketahui. Contoh yang saya tuliskan di sini, ia pergi bersama kekasihnya. Jadi bebas atau apa saja. Pada saat ini, dosen mengajar secara online. Nah, bisa menjadi kalimat. Lalu sudah saya sampaikan ya, bercerita, kemudian letak kesulitannya di mana. Itu sudah saya sampaikan belum? Memulai bercerita supaya tidak sulit, kelihatannya sudah saya sampaikan itu. Mulailah mendeskripsikan hal-hal yang ada di sekelilingmu. Jadi apa saja yang kamu lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri? Anda deskripsikan. Kemudian mencoba untuk menambahkan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan yang Anda lakukan. Gitu. Kemudian pada pokok bahasan poin A ini adalah struktur kalimat dasar. Ada 6 tipe struktur kalimat dasar itu. Tipe yang pertama adalah subjek predikat. Tadi sudah saya katakan kalimat itu bervariatif, masih banyak lagi kosakata yang bisa kita gunakan untuk menulis sebuah kalimat. Nah, di sini saya mencontohkan yang ada di poin A itu, ia adikku. Juga sama ini, ketika menulis ia adikku dalam bahasa tulis. Nah, ketika kita melisankan kalimat itu, ya harus tepat. Ia adikku. Jangan diganti menjadi adikku. Nah, kemudian nanti contoh lain Anda bisa membuat sendiri ya, yang berpola subjek dan predikat. Kemudian tipe yang kedua adalah subjek, predikat, dan objek. Contoh di sini pada contoh A, langsung B saja ya. Contoh B, dosen memberikan tugas. Dosen menduduki fungsi sintaksis di dalam kalimat atau strukturnya sebagai subjek. Kemudian memberikan ini sebagai predikat dan tugas ini sebagai objeknya. Struktur kalimat dasar yang ketiga adalah
subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh pada A. Mengajar merupakan tugas guru. Mengajar di sini menduduki fungsi sintaksis di dalam kalimat sebagai subjek, kemudian merupakan ini sebagai predikatnya, dan tugas guru ini sebagai pelengkap. Gitu. Anda bisa membedakan di sini antara objek dengan pelengkap? Bisa ya. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya anggap bisa. Kemudian tipe yang keempat itu ada subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya adalah kakek pergi ke Malaysia. Kakek di sini menduduki fungsi sintaksis sebagai subjek, kemudian pergi ini sebagai predikat, ke Malaysia sebagai keterangan tempat. Kemudian tipe yang kelima. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, istriku membelikan anakku baju. Istriku ini menduduki fungsi sintaksis sebagai subjek, kemudian membelikan predikat. Anakku ini sebagai objek, kemudian baju ini sebagai pelengkapnya. Kemudian tipe yang keenam adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya di sini, istriku membeli baju di butik. Kita uraikan. Istriku sebagai subjeknya, kemudian membeli baju sebagai predikat, baju sebagai objek, di butik ini adalah keterangan, yaitu keterangan tempatnya. Nah, sekarang macam-macam fungsi kalimat. Di atas tadi saya menyebutnya fungsi sintaksis ya. Fungsi sintaksis ya itu diantaranya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ingat ya, berkali-kali saya sampaikan ketika melisankan sebuah kalimat atau frase harus sesuai dengan tulisannya, dalam bahasa tulisnya. Subjek ya dibaca subjek. Jangan Anda menggantinya dengan subjek, dengan subjek. Ini berbeda maknanya nanti. Di buku Puebi itu sudah lengkap tadi apa? Subjek ya. Subjek ini tidak tepat. Atau huruf Z Anda ganti, Anda lafalkan dengan Y. Dan masih banyak lagi contoh kasus kesalahan dalam berbahasa. Jadi, subjek itu apa? Subjek ya yang dibicarakan di dalam kalimat itu. Yang dibicarakan di dalam kalimat itu. Contoh
temanku menjual kambing itu. Nah, di sini yang dibicarakan adalah temanku. Temanku melakukan pekerjaan apa? Nanti ditambahkan lagi, dilengkapi. Misalnya menjual atau memotong, bisa saja. Kemudian contoh lain. Lelaki yang berbaju kuning itu sangat tampan. Nah, di sini kan yang dibicarakan adalah lelaki yang berbaju kuning itu. Kemudian fungsi sintaksis yang kedua itu adalah predikat. Predikat itu apa? Predikat ya keterangan langsung dari subjek. Atau kita mudah mengingatnya ketika menulis kalimat aktif dan pasif itu loh. Itu kan aktif bisa diubah menjadi pasif, begitu sebaliknya, pasif bisa diubah ke dalam kalimat aktif misalnya. Predikat itu apa? Nah, kalau predikat yang pada kalimat aktif, apa pada kalimat aktif? Mudahnya adalah predikatnya melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Misalnya, nah, seperti contoh yang di atas ini kan, temanku sedang apa? Nah, yaitu menjual kambing itu. Menjual. Nah, menjual di sini menduduki fungsi sintaksis sebagai predikat. Paham sampai di sini? Masih ada sisa waktu sekitar 5 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Paham, Bu. Paham ya tentang ini predikat. Kemudian fungsi sintaksis yang ketiga adalah objek. Objek itu apa? Ya, objek dilihat dari letaknya itu bisa diubah menjadi subjek. Nah, ini kita dapati pada contoh tadi, kalimat aktif, pasif, pasif, aktif, itu kan bisa dibolak-balik. Nah, contohnya, temanku menjual kambing itu. Kemudian bisa diubah ini. Kambing itu dapat diubah ini letaknya menjadi subjek. Nah, jadi bunyi kalimat itu, kambing itu dijual oleh temanku. Nah, dia kalimat aktif pasif. Jadi mudah saja ketika akan menyebut fungsi itu sebagai subjek, predikat, objek, terangan maupun pelengkap, begitu. Kalimat pasif di sini ya. Kemudian keterangan. Keterangan itu ya memberikan keterangan tambahan. Bisa keterangan tempat, waktu. Nah, contohnya, besok kita akan berkemah. Besok di sini sebagai keterangan. Kemudian yang terakhir adalah pelengkap. Jadi pelengkap itu letaknya, dilihat dari letaknya itu sesudah predikat. Nah, tadi di atas ada tipe kalimat yang berpola subjek, predikat,
objek dan pelengkap ya. Jadi letaknya berarti sesudah objek begitu. Kalau kalimat itu bertipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Gitu. Tapi kalau tidak ada objeknya, pelengkap itu letaknya sesudah predikat, itu pasti. Nah, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan. Jadi berdiri dua-duanya itu ada. Kalau sebagai objek pelengkap, ya dua-duanya itu ada. Begitu ya. Sebagai contoh, bibiku berdagang buah-buahan. Maka pelengkap tadi kan contoh mudanya itu dia tidak bisa dipindah tempat, tidak bisa dibolak-balik begitu. Andai saja diubah letaknya atau bisa diganti seperti kalimat aktif dan pasif tadi, kalimat itu menjadi kalimat tidak logis nantinya. Masa bisa buah-buahan didagangkan oleh bibiku? Tidak bisa ini. Jadi tidak logis nanti kalau diubah. Nah, itu ciri-ciri yang membedakan itu sebagai objek atau pelengkap. Begitu. Baik, ada pertanyaan sampai dengan fungsi sintaksis kalimat? Tidak ada ya? Belum ada, Bu. Nah, belum ada. Karena sudah sholat maghrib, sebaiknya perkuliahan saya akhiri. Kemudian jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke grup WhatsApp atau WA pribadi saya ya. Perkuliahan Bu, saya siap. akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.